Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Radio Republik Indonesia RRI menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam siaran. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat operasional RRI dan meningkatkan kualitas penyiaran. Kepala Radio Republik Indonesia, RRI Makassar Jaya Maulana Rukmantara SEMSI, menyatakan bahwa kerjasama dengan Unhas memiliki peran strategis di tengah perkembangan teknologi dan pergeseran pendengar. RRI harus mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun juga perlu menyajikannya dengan menarik. RRI menyadari tantangan yang dihadapi untuk bersaing dengan penyiaran swasta yang seringkali mengabaikan kaidah bahasa. Kerjasama dengan Unhas juga diharapkan membantu RRI dalam meningkatkan kompetensi para penyiarnya, agar mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tanpa mengurangi keunikan dan gaya penyampaian yang menarik. Melalui pelatihan dan penelitian, Unhas akan memberikan wawasan terkini bagi penyiar RRI, sehingga mereka dapat lebih beradaptasi dengan tren bahasa yang sesuai untuk seluruh segmentasi pendengar. RRI sangat berkepentingan juga dengan Unhas sebagai satu mitra kerja untuk RRI. Jadi RRI ini kan sekarang ini multi platform, di mana ya, itu bagian dari adaptasi RRI terhadap teknologi dan pergeseran perubahan para pendengar. RRI ingin mempertahankan pendengarnya, karena itu dengan adanya kegiatan Unhas ini yang terkait dengan bahasa ini menjadi sesuatu yang penting juga untuk RRI. Nah, itu kami akan terus berkolaborasi dalam rangka memperkuat operasional RRI, apalagi kami juga membutuhkan bahasa. Dan RRI harus mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam operasional siarannya. Kita tidak bisa mengabaikan. Sinergi dengan Unhas ini merupakan bagian dari adaptasi RRI terhadap perkembangan media multiplatform. Jaya Maulana berharap sebagai radio publik, RRI tetap menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan menjadi lembaga yang dapat menginspirasi lembaga penyiaran lainnya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, di era modern saat ini makanan ultra proses dan kemasan jadi solusi bagi banyak orang karena kepraktisannya. Namun, makanan ultra proses ini yang sering kita konsumsi justru membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Berikut informasinya untuk Anda. Ultra processed food adalah jenis makanan yang sudah melewati serangkaian proses pengolahan industri yang mengandung banyak bahan atau zat kimia tambahan, seperti pemanis, penyedap, pengawet, dan pewarna yang bersifat sintetis. Ini mencakup makanan seperti camilan kemasan, makanan siap saji, hingga minuman bersoda. Meski disenangi banyak kalangan karena praktis dan enak, makanan ini bisa membawa dampak buruk bagi tubuh. Dikatakan Ulfa Najamuddin SSI MKes, dosen gizi Universitas Hasanuddin, bahwa kandungan pada ultra processed food ini menciptakan beragam penyakit dalam jangka panjang. Misalnya, pemanis alami yang dikonsumsi berlebihan tanpa aktivitas fisik yang cukup bisa berisiko pada obesitas dan diabetes tipe 2. Ada juga pemanis buatan seperti aspartam dan sakarin yang bisa memengaruhi kerja ginjal sampai pada kerusakan ginjal. Yang kita di gizi itu yang kita definisikan sebagai makanan ultra proses atau ultra proses itu adalah jenis makanan yang telah melalui berbagai macam atau banyak tahapan pengolahan atau proses. Biasanya ini terjadi dalam di bidang industri, jarang yang industri rumah tangga. Nah, karena saking banyaknya proses yang dilalui itu sampai bahan aslinya itu hampir sulit untuk dikenali lagi. Nah, dalam proses ini biasanya banyak melibatkan penambahan berbagai zat-zat aditif seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis, terus ya tambahan-tambahan bahan makanan lain yang dimana sebenarnya tujuan untuk penambahan ini adalah untuk memberikan rasa enak, terus lebih tahan lama dan lebih mudah dikonsumsi. Hanya saja memang karena banyaknya tambahan-tambahan yang sifatnya sintesis ini itu bisa punya
efek samping ke kesehatan. Contohnya itu untuk jenis makanan yang ultra processed seperti mungkin sosis, ya, kemudian sereal instan, terus minuman-minuman instan, minuman bersoda, di mana jenis makanan ini tuh banyak sekali tambahan-tambahannya, banyak sekali tambahan-tambahan istilahnya perisa ya. Dia menambahkan cita rasa dari makanan itu yang dimana itu sudah bukan dari natural atau dari alam yang terbentuk secara alami. Garam sebagai penyedap rasa yang juga banyak ditemukan, pemicu salah satunya adalah tekanan darah tinggi apabila dikonsumsi berlebihan. Dampaknya bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Tambahan lainnya pada ultra processed food adalah pengawet dan pewarna yang sifatnya sama dengan pemanis sintetis, juga berisiko pada masalah seperti batu ginjal. Ini karena kandungan gula dan garam dalam ultra processed food dapat meningkatkan jumlah kalsium, oksalat, dan asam urat dalam urin. Berlebihan dalam mengkonsumsi ultra processed food juga bisa menyebabkan kanker, karena semua kandungan ini dapat membuat rusaknya sel-sel sehat dalam tubuh, yang seiring berjalannya waktu bisa meningkatkan risiko kanker. Mungkin contohnya tadi misalkan adanya penambahan pemanis ya, pemanis. Biasanya pemanis yang ditambahkan ini selain gula asli pun itu kalau terlalu banyak itu kan punya efek ke kesehatan kan. Nah, itu kalau gula dan efek kesehatan, kalau gula terlalu banyak gula kan ya pertama terjadi penumpukan kalori, apalagi tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jadi kalau terlalu banyak konsumsi makanan-makanan tinggi gula itu berpotensi untuk menimbulkan masalah kesehatan yang terutama seperti obesitas, diabetes dan sebagainya. Terus jenis pemanis lain yang selain gula yang asli ini adalah gula sintesis seperti aspartam, kemudian sakarin, di mana jenis pemanis ini itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus tanpa batasan ya, itu bisa berefek ke kerja ginjal. Ginjal itu kerjanya overloaded jadinya, dan itu akan berakibat kerusakan ginjal nantinya. Terus bahan tambahan lain yang mungkin bisa ada pada makanan ultra processed food adalah garam, kemudian ya garam juga untuk saya kalau konsumsi garam berlebihan bisa berefek ke tekanan darah tinggi contohnya. Terus bahan tambahan lain itu adalah pengawet, sama juga tadi sifatnya dengan pemanis sintesis, itu juga bisa berefek ke ginjal. Begitu pula juga dengan bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, pewarna sintesis, di mana itu biasanya terutama berada pada minuman-minuman. Karena efeknya yang sulit dideteksi dalam jangka pendek, Ulfa menyarankan agar membatasi mengkonsumsi jenis ultra processed food dan senantiasa membaca setiap label makanan yang dibeli, serta mengupayakan selalu mengkonsumsi makanan dari rumah. Zulkarnain, Unhas TV. Kultur tarot memang tidak baru, namun di generasi milenial dan Gen Z, popularitasnya semakin meningkat. Lantas, apa daya tarik dari seni membaca tarot? Simak berita selengkapnya. Meski usang, permainan membaca kartu tarot nyatanya masih digemari hingga kini. Bahkan milenial dan Gen Z pun kini menyukai permainan membaca kartu tarot. Daya tarik masih tetap ada, ini terlihat dalam wahana Pandora Festival Nightmare 2024. Di stand permainan membaca kartu tarot tak pernah sepi dari antrian. Mereka meminta saran atau sekedar penasaran. Padahal diakui penyedia jasa seni membaca tarot, Ardana Tam, kartu tarot bukanlah ramalan atau prediksi, namun itu bentuk dari pikiran orang yang menjadi objek pembacaan kartu tersebut. Tapi yang paling unik dan paling seru saya rasakan adalah orang yang datang betul-betul hanya buat ini. Ya. Datang ke sini buat ini aja. Datang ke Pandora Box, tapi memang cuma buat main tarot, main gipsi gitu loh. Itu adalah sebuah kebanggaan juga. Dan ada orang yang sampai bawa temannya berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda. Kamu penasaran gak sama gipsi? Dia datang lagi. Besok datang lagi dengan orang yang berbeda. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Padahal kita jarang post gitu. Gak pernah story. Betul. Banyak orang yang salah kaprah tentang tarot. Biasanya bilang apa? Ramalan. Padahal kan kita tidak bisa tahu takdir itu seperti apa. Ya. Yang kita lakukan hanyalah mengafirmasikan apa yang ada dalam pikirannya mereka. Mereka bertanya, biasanya orang kalau bertanya dia sudah punya jawaban dalam pikirannya. Nah kita sendiri yang
afirmasikan lah, mengiyakan apa yang ada di pikirannya itu. Ardanata menegaskan, gambar dalam deretan kartu tarot bukanlah ramalan dan seringkali disalahartikan. Meski demikian, diakuinya pengunjung wahana PNF 2024 lebih tertarik pada wahana kartu tarot tersebut dibanding wahana utama. Rahmatiah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Mahasiswa FIA UB kembali menggelar pameran seni Kalacita 2024. Pameran tahun ketiga ini digelar di Gedung A Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam pameran yang bertema tempat pulang tersebut, dihadirkan berbagai karya lukisan dari mahasiswa yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pameran ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat seni untuk menampilkan karya mereka di sela kesibukan perkuliahan. Pameran seni lukis kembali hadir di Universitas Brawijaya. Kali ini pameran digelar oleh mahasiswa FIA Kampus Biru. Pameran dengan tajuk Kalacita ini digelar di Gedung A Fakultas tersebut. Tahun ini Kalacita memasuki tahun ketiga dan mengusung tema tempat pulang. Ketua Pelaksana Kalacita Amori Aura Aula menjelaskan bahwa pameran tahun ini memiliki tujuan sebagai media untuk mengenalkan karya seni mahasiswa. Tema tempat pulang diambil sebagai refleksi bahwa setiap orang memiliki tempat untuk kembali setelah melakukan pengembaraan keilmuan maupun karir. Jadi ini merupakan pameran yang digelar setiap tahun, di mana namanya itu adalah Kalacita. Nah, Kalacita ini sekarang dimulai udah tahun ketiga. Dari tahun 2022, 2023, sama yang ini 2024. Jadi pameran ini bermaksud untuk memberikan ruang atau wadah bagi anak-anak talent dari Sanggar Seni Mahasiswa, di mana setiap tahunnya kan mereka ada latihan rutin seperti itu. Nah, hasil akhirnya itu adalah lukisan-lukisan yang dipajang di sini. Lalu juga ada beberapa dari prestasi-prestasi mereka selama lomba. Untuk tahun ini temanya adalah tentang tempat pulang. Jadi tempat pulang itu menggambarkan berbagai macam ya, tidak hanya bangunan fisik tetapi juga bisa rumah atau mungkin orang-orang yang mereka sayangi atau keluarga, pasangan juga bisa. Jadi kepikiran tema tentang tempat pulang itu karena di sini kan mayoritas banyak yang merantau seperti itu. Jadi buat refleksi diri lah, buat mengingat sejauh apapun kita keluar atau melanjutkan mimpi kita, pasti kita juga masih punya tempat nyaman kita masing-masing. Melalui Kalacita ini, para mahasiswa FIA ingin agar kampus Universitas Brawijaya tidak hanya menjadi tempat pencarian ilmu, namun juga menjadi area untuk mengembangkan olah rasa, seni, termasuk melalui lukisan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.